warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 mata kuliah statistik. Saya Nur Faizah Hidayatullah Hasanah dengan NIM belakang 041. Saya Desa Salina dengan NIM belakang 035. Saya Binti Rasida Indroma dengan NIM belakang 042. Saya Nirina Narahari Putra dengan NIM belakang 021. Kami akan menjelaskan dan mencontohkan tutorial uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan juga uji hipotesis. Kami mengambil judul dan juga kuesioner berupa analisis efektivitas penggunaan SSO pada mahasiswa UNESA dalam pembelajaran. Terima kasih. Kita akan membahas mengenai persetujuan responden. Responden menyatakan setuju dengan penelitian ini. Kita akan membahas mengenai perbedaan variabel X dan variabel Y. Variabel X yaitu variabel yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan pada variabel yang lain. Sedangkan variabel Y yaitu variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel yang bebas, yaitu variabel X. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa kita mengambil judul tersebut. Judul tersebut berjudul analisis efektif penggunaan SSO pada mahasiswa UNESA untuk mendukung pembelajaran. Alasan itu didorong oleh beberapa faktor. Faktor utama yang berfokus pada efisiensi, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk ekosistem sistem kampus. Yang pertama, kita akan melakukan uji deskriptif statistik dengan cara pertama, buka aplikasi SPSS di laptop atau komputer. Nah, setelah itu kita ke file, ke open, pilih data. Nah, kemudian ini kita ganti Excel karena kita mau memakai data Excel. Nah, kemudian kita cari data yang akan kita uji. Nah, setelah itu kita klik open. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita ganti yang responden ini menjadi string karena data responden tidak kita uji. Selanjutnya kita akan menguji statistik deskriptif dengan cara pergi ke analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, setelah itu kita memindahkan semua variabel X dan Y ke variabel S. Jika sudah dipindahkan semua, kita klik option, kita klik mean, standard deviation, minimum dan maksimum. Kemudian kita continue, dan kita klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah itu muncul data deskriptif statistiknya. Dari hasil analisis deskriptif, indikator dengan nilai tertinggi adalah Y3 dengan rata-rata 4,10. Artinya mahasiswa setuju hingga sangat setuju bahwa SSO mempermudah mereka mengikuti perkuliahan daring seperti forum, kuis, dan ujian. Ini menunjukkan bahwa SSO benar-benar membantu kegiatan belajar menjadi lebih praktis dan efisien. Sebaliknya, indikator dengan nilai terendah adalah X5 dengan rata-rata 2,60. Artinya, sebagian mahasiswa merasa bahwa SSO masih sering mengalami kendala teknis atau error saat digunakan. Secara umum, mahasiswa menilai SSO berperan penting dalam mendukung pembelajaran daring, tetapi stabilitas sistem masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Selanjutnya akan dilakukan uji normalitas. Pertama-tama, data X dan juga data Y harus dijumlahkan terlebih dahulu. Setelah dijumlahkan, hasilnya semua akan di-copy dan juga ditaruh di SPSS bagian data view. Setelah itu, kita pergi ke variable view. Pada bagian nama kita ganti menjadi X dan juga Y, dan pada bagian tipe kita ganti menjadi numbering. Setelah itu kita akan mulai memilih analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian explore. Setelah itu kita masukkan data X dan juga Y ke dependent list.
Setelah itu kita pergi ke plot dan juga mencentang bagian normality plot, kemudian continue. Setelah itu oke. Kemudian akan muncul data uji normalitasnya. Kemudian interpretasi dari uji normalitas yaitu pada variabel X atau pada variabel pengalaman memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,5 baik di Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk sehingga data X berdistribusi normal. Variabel Y memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga data Y tidak berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya, karena salah satu variabel Y tidak berdistribusi normal, analisis hubungan bisa menggunakan uji non-parametric Spearman. Namun dalam konteks penelitian ini, uji Pearson tetap dapat digunakan sebagai uji pendukung karena data berskala interval dan jumlah sampel cukup, yaitu sejumlah 30 sampel. Kemudian kita akan melakukan uji korelasi Pearson. Yang pertama kita pergi ke analyze, lalu pilih yang correlate, lalu kita pilih yang pivot. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data X dan data Y. Kemudian kita akan mencentang pada bagian Pearson, lalu kita klik OK. Ada dua kemungkinan dalam hipotesis yang terjadi. Yang pertama ada H0, yakni tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas penggunaan SSO dengan dukungan terhadap pembelajaran mahasiswa. Dan yang kedua adalah H1, terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas penggunaan SSO dengan dukungan terhadap pembelajaran mahasiswa. Dari uji korelasi Pearson didapatkan nilai R sama dengan 0,723 menunjukkan bahwa hubungan antara efektivitas SSO dan dukungan pembelajaran adalah kuat dan positif. Semakin efektif penggunaan SSO, semakin tinggi dukungan terhadap pembelajaran yang dirasakan mahasiswa. P-value-nya 0,00 atau kurang dari 0,01. Artinya, hubungan ini sangat signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%, yang dimana HO ditolak dan H1 diterima. Yang artinya, ada hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut. Dengan demikian, secara empiris dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan SSO memiliki pengaruh signifikan terhadap dukungan pembelajaran mahasiswa UNESA. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi Spearman. Berikutnya adalah kita pergi ke analyze, lalu kita pilih correlate, lalu kita akan masuk ke Griffith. Kita akan masukkan data X dan data Y. Kemudian kita akan centang pada bagian Spearman. Setelah itu kita akan klik OK. Kemudian datanya akan muncul seperti ini. Uji korelasi Spearman menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,708 yang menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara efektivitas penggunaan SSO dan dukungan terhadap pembelajaran mahasiswa UNESA. Yang artinya semakin tinggi tingkat efektivitas mahasiswa dalam menggunakan SSO, maka semakin tinggi pula dukungan yang mereka rasakan terhadap proses pembelajaran. Nilai signifikan atau p-value-nya adalah 0,00 atau kurang dari 0,01 yang menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian, H0 yang menyatakan tidak ada hubungan ditolak dan H1 diterima. Arah hubungan positif berarti perubahan pada variabel X sejalan dengan perubahan pada variabel Y. Jadi, ketika mahasiswa menilai SSO lebih efektif, mereka juga cenderung merasa lebih terbantu dalam proses pembelajaran mereka. Nah, itu tadi adalah tutorial dari kami. Semoga bermanfaat dan membantu.